Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak ya sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk film Extraction Dimas kasih 8/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas akan nge-review film Extraction, dimana ada penjelasan endingnya juga di akhir. Dan film ini itu tayangnya di Netflix tanggal 24 April 2020. Jadi awalnya Dimas mikir ini film itu karena ada Chris Hemsworth, Dimas langsung tertarik. Film ini juga melibatkan orang-orang yang berkecimpung di dalam project Avengers Endgame. Jadi Dimas langsung kayak, oh wajib nonton ini. Skenarionya dibuat oleh Joe Russo, sutradaranya adalah Sam Hargrave, dan Dimas akan masuk ke cast-castnya. Jadi ini Dimas akan menyebutkan beberapa cast aja yang paling berpotensi di film ini. Yang pertama adalah Chris Hemsworth yang juga sebagai produser di film ini. Dia berperan sebagai Tyler, di mana dia itu tentara bayaran. Selanjutnya adalah Rudrak Jaiswal, yaitu berperan sebagai Ovi, yaitu anak yang akan diselamatkan oleh si Tyler tadi. Dan cast ketiga adalah Randip Huda, di mana dia memerankan Saju, yaitu orang yang bekerja sama ayah si Ovi tadi. Mungkin di review kali ini akan ada spoiler. Bagi kalian yang tidak keberatan, kalian bisa nontonnya sampai habis biar nggak salah paham. Oke guys, sebelum kalian nonton film ini, sebenarnya ini film cukup banyak sadisnya. Adegan sadis tuh banyak banget, adegan ngilu. Dan ini memang mengusung cerita tentang kayak perperangan gitu, dimana kalau kalian gak suka dengan ya tema perperangan gini ya gak usah ditonton. Dan adegan-adegan sadis juga. Jadi bagi kalian memang gak mau, kayak gak suka nonton film yang banyak sadisnya gini, Dimas tidak rekomendasiin sama kalian karena banyak adegan ngilu. Di film ini juga ada drama dilematik, tapi dramanya ini tuh memang kayak hanya pemanisnya aja dan memang nggak mengganggu alur ceritanya sendiri. Oke, sinopsis dari film ini adalah berkisah tentang si Tyler atau Chris Hemsworth yang merupakan tentara bayaran dan dia tidak takut apapun dan tidak mempunyai ambisi apapun. Jadi suatu hari dia itu dimanfaatkan oleh gembong narkoba gitu yang merupakan kayak bandarnya gitu, paling kuat lah. Jadi dia ingin kali si Tyler ini untuk menyelamatkan putranya tadi diculik. Bocah tersebut, si Ovi tadi, adalah bocah yang disekap. Jadi kayak dia diculik gitu, dan si Tyler Rake inilah yang disuruh menyelamatkan bocah tersebut. Jadi sebenarnya ceritanya ini cukup simple, dimana si Tyler ini disuruh menyelamatkan si Ovi tadi. Dan kita masuk ke penilaian selanjutnya. Dilihat dari trailernya, awal kali Dimas sudah mikir ini film bagus banget karena yang memerankan adalah Chris Hemsworth, dimana kita tahu dia itu ya berperan sebagai Thor di film Infinity War, Avengers Endgame, dan Thor Ragnarok. Dilihat dari trailer, awal kali Dimas sudah suka banget karena yang memerankan adalah Chris Hemsworth, dimana dia itu kayak loncat dari tebing gitu ke dalam danau gitu. Dan akhirnya dia memang kayak menetap di bawah gitu untuk sementara dan mengeluarkan hembusan-hembusan nafas dia secara perlahan kayak blub 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 gitu, dan itu Dimas rasa mantep guys di sini. Dan pas dia loncat gitu tuh kayak kekuatan dia tuh kayak seperti superhero gitu ya. Memang dia berperan sebagai Thor di film Avengers Endgame dan Thor Ragnarok dan Infinity War. Jadi di film ini dia cukup karismatik banget guys. Jadi Dimas suka dan langsung cus nonton filmnya. Dilihat dari trailernya juga, ini scene fight-nya banyak banget guys, dimana ya awalnya Dimas mikir ya memang ini film kayak perperangan gitu, dan ternyata memang scene fight-nya banyak banget guys. Dan kenapa Dimas tertarik juga nonton ini di Netflix, karena dimana ini kan filmnya itu mengusung temanya tuh kayak hiruk pikuk kota India gitu, di India dan di Bangladesh gitu, dan memang kan melibatkan banyak orang. Tentunya ini merupakan project yang susah dibuat, makanya Dimas langsung tertarik terhadap filmnya. Untuk konflik di film ini, jujur menurut Dimas ini ceritanya tuh kompleks banget dan menarik banget. Dimana guys, ini kan memang udah jelas banget dari awal si Tyler ini ingin kayak ngebantu si gembong narkoba tadi untuk mendapatkan anaknya kembali. Tapi dia kan mengharapkan uang, tetapi dia kayak dipermainkan. Nah dari situ dia kayak kecewa kali kan. Dan akhirnya dia juga semenjak bersama anak itu, dia jadi langsung kayak kepikiran anaknya juga. Jadi gak semata-mata hanya film perperangan dan action, ini film juga mengusung cerita tentang drama. Tapi karena dramanya itu, ini membuat ceritanya tuh lebih manis guys. Jadi ada di balik semua itu ada perasaan yang dimainkan di film ini. Untuk sinematografi di film ini gak usah diragukan lagi, karena walaupun kayak scene fight-nya banyak juga, pengambilan gambarnya jarak-jarak deket banget karena kayak tembak-tembakan gitu. Dan ini jujur menurut Dimas bagus banget. Apalagi scene yang kayak kejar-kejar mobil, tiba-tiba ditabrak truk, dan itu Dimas rasa bagus banget. Dan kayak scene dimana dia loncat dari tebing itu terus kayak ke bawah gitu, itu mantep banget guys. Dan ada di salah satu Instagram Dimas lihat, untuk pengambilan gambar di film ini kayak kameramennya itu duduk di atas mobil dan diikat, dan ya mobilnya itu gerak gitu guys. Ya
dia tuh apa nggak takut jatuh gitu, dan ini merupakan project yang susah banget dibuat menurut Dimas. Untuk bagian editing di film ini, Dimas kan nontonnya di Netflix, tentunya bisa diulang-ulang dong, bisa dikembalikan gitu 30 detik. Dan Dimas lihat scene dimana tembak-tembakan kepala gitu dan Dimas terlambat, itu nampaknya kayak nyata banget. Kan kalau kita di bioskop kan nggak bisa diulang-ulang kan, karena Dimas nontonnya di Netflix. Jadi Dimas penasaran gitu, dan beneran kayak nyata banget muncrat darahnya gitu pas ditembak, dan Dimas suka banget karena Dimas ulang. Untuk tone warna di film ini jelas ya guys, karena lebih ke kuning-kuning, padahal ya nggak selalu kuning, karena India itu kayak temanya gitu, daerahnya gitu warnanya kuning gitu, mungkin disesuaikan sama daerah sana. Makeup di film ini Dimas suka banget ya, dimana karena adegan itu banyak darah-darahan dan ya membutuhkan banyak darah palsu gitu, dan ini Dimas rasa cukup niat banget guys. Dari segi durasi, 2 jam itu Dimas rasa nggak terasa banget. Dimas jujur nontonnya itu pas malam, dan akhirnya ya terhibur banget. Setelah nonton itu perasaan Dimas langsung kayak lega banget dan seneng juga. Mungkin karena Dimas rindu juga dengan aktingnya Chris Hemsworth yang dia bagus banget kan guys di film-film lainnya. Dari segi back sound dan soundtrack, jujur menurut Dimas ini filmnya itu bising banget guys. Tapi karena Dimas nontonnya di iPad gitu, Dimas bisa kecili suaranya. Mungkin kalau di bioskop ini udah bising banget ya, namanya film perang ya kayak gini. Untuk artis dan aktor di film ini yang bagus ya memang Chris Hemsworth lah. Memang dia dalang dari film ini gitu. Jadi ya memang karena dialah film ini bernyawa. Untuk drama yang dibangun tadi, Dimas suka banget karena Chris Hemsworth ini kan dia kayak punya anak gitu katanya. Karena dia udah kenal Ovi gitu, ada penjahat juga kayak mau bunuh anak itu demi uang, dia nggak mau. Dan Dimas rasa sisi bapaknya itu nampak karena anaknya udah meninggal, dan dia nggak mau itu terjadi sama Ovi karena dia jadi sayang banget sama si Ovi. Jadi adegan yang Dimas suka di film ini adalah si Saju, tahu nggak? Kalau kalian udah nonton pasti kalian tahu. Dimana dia itu kan kayak udah berantem nih, ditabrak truk juga kan. Terus malam-malamnya dia ngaca gitu, hidungnya itu patah. Dan pas dia ngapain hidungnya balik jadi kayak gini, terus dia menjerit dan darah keluar ke wastafel, itu ngilu banget guys, itu asli ngilu banget. Dan Dimas langsung kayak, ih sini film keren banget, Dimas suka banget adegan ngilu. Oke, kita masuk ke bagian penjelasan, dimana kalau kalian udah nonton pasti kalian tahu dimana si Ovi itu kan kayak berenang gitu, tapi dia mengikuti scene dimana si Tyler awal kali muncul di film ini, yaitu dia loncat dari tebing dan ke danau gitu. Itulah yang dilakukan si Ovi, dimana di dalam kolam itu dia kayak diam dulu di dalam kolam itu, kayak mengikuti scene yang ada sama si Tyler. Dan baru tuh dia kayak nafasnya keluar juga blek-blek satu-satu. Pas dia naik ke atas, dia melihat ada bayangan gitu, dan udah credit title gitu kayak habis gitu. Dan menurut Dimas ya guys, ini mungkin aja ada sequelnya, karena itu belum dijelaskan Chris Hemsworth itu udah mati atau belum, si Tyler itu udah mati atau belum. Jujur Dimas rasa belum mati. Mungkin Dimas rasa belum mati karena dia itu untuk mengecoh aja gak sih? Kayak terakhir kali dia jatuh ke dalam sungai itu, Dimas rasa itu untuk mengecoh aja guys. Dia jatuh dari jembatan itu jadi seakan-akan dia mati, padahal dia belum mati. Tapi kalau untuk ukuran dia ditembak di leher masih hidup, mungkin gak ya dia masih hidup, tapi ya gak tahu. Tapi menurut Dimas ini ada sequelnya dan dia belum mati. Bagaimana pandangan kalian? Dimas tunggu di kolom komentar. Jadi sekian review dan penjelasan dari Dimas ya, mungkin aja ini ada sequelnya dan Dimas tungguin banget. Memang dari awal Dimas sudah nungguin banget loh ini film, kayak dari pertama kali si Chris Hemsworth itu buat status di Snapgramnya gitu, terus dia ngepost di postingan Instagramnya, Dimas langsung kayak ini kayaknya wajib nonton. Dan akhirnya pada tanggal 24 April 2020 Dimas langsung nonton di Netflix. Jujur ya guys, awal kali Dimas nggak tahu loh jadwal rilis Netflix itu jam berapa, tapi ternyata Dimas lihat juga ternyata jam 2 rilisnya. Dimas padahal udah nungguin dari pagi, ternyata belum rilis. Oke, kalian kalau misalnya ada pandangan lain kalian bisa komen di bawah. Makasih udah lihat review ini, sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih udah nonton.